Hi everyone, welcome back di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update kali ini kita akan ngebahas untuk Polygon atau Matic. Jadi ini berdasarkan voting yang dilakukan oleh teman-teman di Telegram. So ya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental ya, perkembangan Matic terakhir setelah saya doing research, ternyata ada beberapa kabar yang cukup menarik untuk Matic atau Polygon, di mana Matic di sini ada kolaborasi dengan Starbucks ya. Jadi Polygon di sini kamu bisa lihat ya ada logonya di Starbucks. So I think it's a good deal buat istilahnya buat teman-teman yang mungkin nge-hold coin Matic atau Polygon. Terus di sini kalau kita lihat bentuk kerjasamanya tuh apa sih sebenarnya, kembali lagi ya, Polygon itu kan saat ini lumayan diminati untuk dia punya NFT marketplace mungkin. Dan sementara sih dari Starbucks di sini dia mengeluarkan campaign berupa ini kalau kayak saya lihat ya, judulnya sih kayaknya Journey Stamp ya. Jadi di sini is offering users various activities that will earn them a Journey Stamp. Journey Stamp ini adalah an NFT built on Polygon. Jadi NFT yang diterima mungkin bentuknya kayak stempel, mungkin kayak ketika kita ngumpulin apa ya, mungkin kayak teman-teman kalau misalnya belanja pakai Starbucks card kan biasanya kalau udah beli berapa nanti bisa dapat bonus atau gratis gitu ya, mungkin kayak gitu ya kelihatannya sih sekilas begitu teman-teman. Dan ya ini adalah satu buah kabar baik dan cukup positif. Kita tahu Matic so far udah kerjasama dengan Disney, kemudian sekarang dia kerjasama dengan Starbucks. Memang berita ini udah sekitaran beberapa hari lalu, sekitar tanggal 9 ya. Jadi kayaknya sekitar 6 harian lah dari per saya bikin video ini. Dan di sini ada sebuah kabar baik juga ya. Polygon ini ada partnership dengan WMG. WMG itu adalah Warner Music Group. Terus terang saya nggak tahu nih Warner ini yang dimaksud Warner Bros apa gimana gitu ya. Mungkin nanti akan saya doing research lebih deep. Tapi yang pasti that's a good news ya, karena in the end yang paling penting itu kan sebenarnya adalah bukan perkara apakah ini bisa mengangkat harga Polygon atau Matic gitu. Tapi kita ngomongin dulu soal gimana Polygon atau Matic di sini bisa bersaing dengan jaringan-jaringan blockchain lainnya. Jadi kalau misalnya kita comparing koin atau kripto, istilahnya saya tanya sama teman-teman, apa bedanya Matic dengan mungkin sebagian dari kripto yang punya blockchain atau NFT marketplace? Ya salah satunya adalah Matic sudah kerjasama dengan Starbucks, kemudian dia sudah kerjasama juga dengan si WMG ini atau Warner Music Group, dan salah satunya lagi adalah Disney ya sebagai salah satu partnershipnya untuk Metaverse. Jadi itu adalah beberapa hal yang cukup positif karena kita ngomongin fungsinya daripada Matic atau Polygon atau pada blockchainnya sendiri itu betul-betul terpakai. Nah, in terms of investment untuk long term, tentu saja teman-teman perlu memperhatikan update atau perkembangan seperti ini karena ini yang akan menguatkan keyakinan teman-teman terhadap bagaimana investasi kalian di Matic atau Polygon untuk jangka panjang. Alright, hopefully dari sini cukup clear ya. Nah sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam pembahasan di sisi price action. Sebelum saya bahas, saya pengen liatin dulu ke teman-teman ya, kalau Bitcoin hari ini kan lumayan terkoreksi ya. Sebenarnya tadi ada satu data yang secara economic calendar, tapi nanti akan saya discuss di video untuk Bitcoin. So this time kita bakal fokus ke Matic dulu. Dan before kita masuk ke Matic, saya pengen tunjukin ke teman-teman tentang situasi daripada total crypto market cap. Secara keseluruhan sebenarnya overall kita tahu ya posisi kita ini sebetulnya ya bisa dikatakan mirip dengan chart pada Bitcoin, dimana kita membentuk semacam rising wedge pattern, dan posisi kita tuh bahkan belum berhasil break dari highest level sebelumnya yang sebelumnya merupakan area support. Jadi anggapannya sebenarnya kalau lihat dari total market cap aja, kita tahu bahwa ada possibility untuk market crypto itu kembali meneruskan yang namanya penurunan ya. Jadi kalau kita lihat ini naiknya sangatlah korektif, dan in the end kalau misalnya harganya turun, kita harus antisipasi juga bisa ngedrag istilahnya seluruh crypto aset ya secara keseluruhan kita ngomong, karena ini total crypto market cap termasuk Bitcoin dominance dan juga termasuk Ethereum. Jadi semuanya masuk dia di angka ini gitu. Dan
ya mungkin situasi yang bisa membedakan adalah ketika Bitcoin-nya ternyata nantinya turun, tapi Bitcoin dominance-nya juga turun. Itu mungkin bisa menyebabkan altcoin sedikit memisahkan pergerakan istilahnya tidak terlalu nurut ya 100% sama Bitcoin. Dan kalau kita lihat kembali ke Matic posisinya, sebenarnya teman-teman bisa perhatikan setidaknya dari sisi total crypto market cap ini Matic punya chart yang berbeda ya. Meanwhile crypto total market cap create lower low, Matic di sini create higher low. Nah, ini artinya dari perspektif value, kita ngomongin dari value blockchain-nya sendiri atau value Matic-nya sendiri terhadap keseluruhan total market crypto, itu bahkan much better ya. Kita bisa bilang lebih baik daripada situasi total market crypto secara keseluruhan. Jadi istilahnya teman-teman harus, ya mungkin saya bisa bilang harus bersyukur ya buat yang nge-hold coin Matic, kamu masih bisa mendapatkan istilahnya gain yang cukup signifikan. Dan dari segi value udah pasti ini udah lebih di atas lah dibandingkan dengan yang lain, istilahnya yang mungkin bisa memberikan pandangan yang cenderung negatif ya, seperti misalnya Dogecoin. Kita lihat ya Dogecoin juga lumayan better sih, tapi kalau teman-teman lihat yang lain mungkin seperti ya Chainlink misalnya, kita masih sideways nggak kemana-mana. Kemudian kita lihat Theta dia create lower low, sekarang lagi berpotensi double bottom. Kemudian koin-koin lainnya seperti FTM dia juga create lower low, seperti Zilliqa dia juga create lower low. Tapi Matic di sini menunjukkan performance yang lebih baik daripada koin-koin yang lain. Jadi istilahnya ya itu ya kenapa saya mengatakan reason kita harus bersyukur kalau misalnya buat teman-teman yang berinvestment di Matic, karena ini istilahnya menunjukkan ada perkembangan yang cukup baik gitu loh dari Matic-nya sendiri. So far seperti itu yang saya perlu kasih note lah buat teman-teman investor. Dan kalau kita lihat dari price action time frame daily, sebenarnya ada beberapa type ya atau beberapa possibility terbentuknya si trend line, tapi mungkin saya nggak akan pakai trend line ya karena saya ngelihat kayaknya agak bias. Jadi yang saya akan perhatikan di sini adalah pertama, kita di sini punya area ya. Area sellers yang lumayan signifikan. Jadi kita lihat masuk sellers dari sana menyebabkan harga Matic akhirnya create yang namanya lower low. So basically dia terjadi break di sana sehingga area ini sampai sekarang bisa dikatakan sebagai salah satu area resistance yang kuat untuk Matic. Walaupun kalau teman-teman lihat ya, ini dengan posisi penguatan terakhir ya, kita bisa asumsikan bahwa Matic itu sebenarnya dalam proses koreksi. Jadi kalau kalian mau mungkin mencoba untuk menghubungkan sebuah chart pattern, kalian bisa lihat di sini ada kemungkinan membentuk semacam bullish flag pattern juga ya. Tapi kembali lagi tergantung dari close candle hari ini. Kalau misalnya close candle hari ini bisa memberikan kita informasi bahwa ada rejection dari bawah, berarti istilahnya ada yang berusaha untuk memaintain momentum buyers pada Matic. Dan sementara ini saya ngelihatnya ini masih pergerakan korektif gitu. Dan secara keseluruhan ya Matic sebenarnya saya bisa katakan ya bahwa kita sedang bergerak dalam range yang terbatas. Nah ini by the way untuk time frame daily teman-teman bisa lihat kira-kira begini ya pergerakannya ya. Ini supply zone, kemudian ini demand zone. Kita masih sideways di dalamnya dan belum ada terlalu pergerakan yang lebih signifikan lah dibandingkan dengan ya pada tanggal 30 November lalu, which is pada saat itu mungkin ketika lagi hangat-hangatnya diumumkan ya soal announcement terkait dengan kerjasamanya si Matic itu. Jadi istilahnya sentimennya positif nih pada saat itu. Nah sekarang kita lihat teman-teman dari time frame yang 4 jam. Jadi kalau dilihat sekali lagi ya, di sini sebenarnya ya kalian bisa hubungkan sekali lagi ada sebuah potential chart pattern yang mungkin saja sebetulnya sudah di break ya, kayak kita ngebentuk falling wedge. Tapi yang pasti saya lihatnya dari sini sebetulnya kalau kamu perhatikan ini adalah area resistance yang sebetulnya sudah berhasil di break ya. Ini kalau misalnya kita extend ke samping, ini sebenarnya situasinya berfungsi sebagai area support kita untuk saat ini. Nah, sementara pushnya dari si Matic itu dari mana? Ya kalau saya sih beranggapan kita dapat dorongan dari harga paling bawah ini ya, karena setelah dia turun testing ke level itu boom langsung naik signifikan. Jadi ibaratnya order buy yang lumayan gendut mungkin ada di kisaran range price tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat dari posisi saat ini, teman-teman bisa berasumsi bahwa kita sebetulnya itu secara nggak langsung lagi tersideways saja antara area support yang sebelumnya dari merupakan resistance beserta dengan area supply yang sebelumnya memberikan rejection pada Matic lumayan signifikan. Jadi kemarin harga naik lagi ke sana ya kena reject lagi ya, selain daripada terkena dampak daripada Bitcoin juga ya. Jadi kita lihat Bitcoin tertekan akibat statement yang disampaikan oleh Jerome Powell dan itu tentu saja berdampak pada market yang lainnya. Nah,
Sederhananya teman-teman sekalian, kalau saya lihat dari time frame 1 jam, masih ada possibility lah ya Matic bisa bertahan, karena kalau misalkan kita hubungkan, bukan hubungkan ya, ini kita lihat kayak strong lowest price so far dari range yang terjadi di Matic saat ini. Jadi ini anggapannya adalah the only level yang bisa memberikan istilahnya power untuk Matic kembali terrebound gitu. Karena kalau kita lihat ini sebelumnya memberikan reaksi dari turun yang sangat agresif, tiba-tiba dia kepantul dan ada reaksi. Jadi anggapannya sekarang turun pun korek dibandingin turun yang waktu terjadi pada tanggal 12 Desember. Nah, kalau misalnya dia turun korektif dan at some point kita nggak dapetin reaksi, dan reaksi tersebut mungkin seperti rebound yang lumayan signifikan atau misalnya break dari exponential moving average di time frame 1 jam, maka sebetulnya bisa dimanfaatkan pada saat proses pullback-nya, dan itu bisa dipertimbangkan menjadi area of entry, terutama kita berbicara dari sisi long position. Nah, sisi yang istilahnya invalidasinya seperti apa skenarionya, teman-teman harus perhatikan. Kalau misalnya momentumnya masih kencang, sellersnya masih dominan, ya sebenarnya nggak perlu terlalu buru-buru pasang jaring. Anggapannya kalian nggak perlu berusaha untuk menangkap harga yang paling bawah. Kita tuh istilahnya butuh konfirmasi aja. Kalau misalkan lowest price di sana tuh masih punya fungsi dan istilahnya ada buyers yang tertarik untuk masuk di sana. Jadi kalau misalnya kita dapat reaksi dan pada proses pullback-nya, ya sebetulnya itu bisa menjadi sebuah alternatif atau sebuah kesempatan untuk kita masuk ke Matic dengan harga yang bisa dibilang cenderung cukup rendah ya, mengingat posisi kita lagi ranging aja. Jadi anggapannya kalau misalnya beli di sana pun ya stop loss placement bisa di bawah lowest price terakhir. Harga kalau balik ke atas kamu dapat risk reward ratio 1:4. Itu udah bagus banget. Jadi kalau kamu meresikokan $10, kamu dapat $40. Kalau kamu meresikokan $100, kamu dapat $400. Rewardnya menurut saya lumayan worth it ya. Dan kita lihat ya sideways gitu loh. Ini sideways lumayan ya. Matic udah ranging atau sideways dari kisaran awal Desember sampai sekarang masih. Anggapannya di sisi lain kita ngelihat market yang lain sudah tertekan, Matic tertekan, tapi dia masih bisa bertahan di lowest price sebelumnya. So at least itu adalah sebuah indikasi yang cukup positif. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi saya katakan tidak ada yang bisa memastikan 100% apakah Matic akan terpantul dari range ini, atau justru kita ngelihat dia malah breakdown dan menginvalidasi skenario yang tadi kita bahas, dan ternyata Matic maunya ngetes terhadap demand zone yang lebih di bawahnya lagi, baru kemudian nantinya ada reaksi atau gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan dia break, mungkin considerationnya malah kita bisa jadi peluang untuk melakukan short pada saat dia proses pullback-nya. Alright, so sementara itu dulu untuk update saya seputaran Matic. Ada untuk long term, info update terkait dengan bagaimana perkembangan project Matic, dan juga untuk yang tradingnya ya, saya sudah sampaikan. Hopefully informasi di dalam video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, entah itu yang lagi belajar trading atau belajar technical analysis, dan tentu saja buat teman-teman holders Matic, saya doakan semoga Matic survive lah ya dari winter kali ini. I think that's it everybody, God bless everyone, sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.